Halo semuanya, kayak apa kabar pian sabarataan? Balik lagi bersama Mimin di Our Story. Di cerita kali ini Mimin ingin menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang menimpa seorang gadis cantik yang berasal dari Cina. Kejadian ini terjadi di Amerika Serikat dan sampai sekarang tubuh dari wanita itu belum bisa ditemukan. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita sama-sama simak cerita lengkapnya. Yingying Zhang yang pada saat itu berusia 26 tahun. Yingying berasal dari Nanping di Tiongkok dan pindah ke Amerika Serikat pada April 2017 untuk melanjutkan pendidikannya. Itu adalah kali pertama Yingying berada sangat jauh dari rumahnya. Dia belum pernah ke Amerika Serikat dan juga belum pernah keluar dari Cina sebelumnya. Di Cina, Yingying tinggal bersama orang tua dan satu adik laki-lakinya. Diketahui pada saat itu Yingying sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Xiaolin Hao dan berencana untuk menikah dengannya pada bulan Oktober 2017 ketika Yingying kembali ke Tiongkok. Setelah Yingying memperoleh gelarnya di Cina, dia diundang ke Illinois oleh University of Illinois untuk melanjutkan penelitiannya mengenai ilmu tanaman yang mempelajari fotosintesis pada kedelai dan juga jagung. Yingying sangat berharap kepergiannya ke Amerika Serikat untuk mendapatkan gelar doktor dan kemudian kembali ke Cina untuk mengajar. Ketika dia tiba di Universitas Illinois, dia tinggal sendirian di apartemen di dekat kampusnya. Namun setelah beberapa minggu tinggal di apartemen itu, Yingying ingin pindah ke apartemen lain yang harga sewanya jauh lebih murah. Pada hari itu tanggal 9 Juni 2017, Yingying memiliki janji untuk bertemu dengan Ron Treston, yaitu manajer pemasaran apartemen One North. Yingying mengirim pesan teks ke Ron Tres untuk memberitahu dia bahwa dia terlambat dan akan menemuinya pada pukul 14.10. 5 menit setelah dia mengirim pesan itu, dia meninggalkan apartemennya dan naik bus MTD jalur Til. Bis berangkat dari Orchard Downs ke persimpangan Springfield dan Matthew Street. Yingying turun di sana untuk mendapatkan koneksi ke 22 Limited yang akan membawanya ke One North. Tapi ketika dia turun dari bus yang dia naiki, dia melihat bus berikutnya sudah mulai meninggalkan halte. Yingying sempat mengejar bus itu, tapi bus juga tidak berhenti. Dia mengejarnya ke blok berikutnya, tetapi bus itu pun juga tidak berhenti. Jadi Yingying memutuskan untuk pergi ke halte bus berikutnya di Clark dan Goodwin Avenue untuk menunggu bus berikutnya. Pada pukul 14.10 Ron Tres menunggu Yingying, tetapi tidak ada tanda-tanda kedatangannya, sehingga Ron Tres menghubungi Yingying tetapi tidak mendapat jawaban. Kemudian pada hari itu juga profesor di kampusnya juga mencari Yingying dan menghubunginya. Namun profesor itu juga tidak dapat menghubungi Yingying. Profesor Guan pun lantas langsung melaporkan hilangnya Yingying ke polisi. Saat Yingying terakhir terlihat di kampus, polisi memperoleh semua rekaman CCTV dari area tersebut. Mereka melihat Yingying mengejar bus dan kemudian menunggu di halte bus. Tapi sebelum Yingying sempat naik bus berikutnya, dia masuk ke mobil Saturn Astra hitam yang berhenti di sampingnya. Polisi tidak dapat memastikan apa nomor plat dari mobil tersebut dan tidak dapat pula siapa yang mengemudikan mobil tersebut. Tapi polisi mengetahui bahwa hanya ada 26 mobil seperti itu di Champaign County. Dan hanya 18 dari 26 mobil itu yang memiliki hatchback seperti yang terlihat di CCTV. Sehingga para polisi lebih mudah mencari orang yang memiliki mobil yang ciri-cirinya sama dengan yang tertangkap di kamera CCTV. Pada hari Senin 3 hari setelah Yingying terakhir terlihat, polisi berbicara dengan pemilik mobil yang sama terlihat di CCTV. Seorang pria yang mereka ajak bicara itu adalah Brent Christensen yang berusia 29 tahun. Brent tinggal bersama istrinya Michelle Zortman. Brent pernah kuliah di University of Wisconsin di Stevens Point.
Dia mengatakan kepada polisi bahwa istrinya pergi akhir pekan itu. Akhir pekan tanggal 9 Juni 2017, dan ketika ditanya di mana dia antara pukul 14.00 dan 15.00 pada hari Jumat, dia mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak dapat mengingatnya. Brand memberi izin kepada polisi untuk menggeledah mobil dan apartemennya. Namun karena polisi tidak menemukan apapun di dalam rumah atau mobil Brand, polisi pun pergi meninggalkan Brand. FBI dan polisi terus mencari Ying Ying, dan ketika melihat rekaman CCTV, mereka melihat ada cacat di dop depan Saturn Astra, dan mobil itu pun juga memiliki sunroof. Mereka ingat bahwa mobil Brand memiliki sunroof. Pada hari Rabu 14 Juni 2017, mereka mendapat surat perintah dan menyita mobil dan komputer milik Brand. Brand pun setuju untuk membantu penyelidikan, dan Brand juga dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Brand mengatakan bahwa hari Jumat dia bermain video game sepanjang hari. Tapi FBI memberitahunya bahwa mereka tahu dia memberi tumpangan kepada seorang gadis. Pada saat mendengar itu, sikap Brand berubah dan mulai gemetaran. Brand pun lalu mengaku pada saat itu memang dia memberi tumpangan kepada seorang gadis, tetapi dia tidak mengira itu adalah Ying Ying. Brand memberitahu polisi bahwa gadis yang dia beri tumpangan itu terlihat merasa tertekan, dan juga gadis itu berbicara dalam bahasa Inggris yang tidak lancar. Dia ingin menumpang ke suatu tempat beberapa blok di utara tempat mereka berada. Brand mengaku bahwa dia memberinya tumpangan, tetapi ketika Brand salah mengambil belokan, wanita itu ketakutan dan langsung keluar dari mobil Brand. Brand pun mengaku setelah wanita itu keluar dari mobilnya, dia tidak tahu lagi di mana wanita itu pergi. Ketika apartemen Brand digeledah, polisi menemukan 3 noda bercak darah di kasurnya, dan juga ada noda lain pada tongkat baseball milik Brand. Bercak noda darah itu langsung dikirim untuk dilakukan tes DNA. Polisi juga menemukan sebuah fakta bahwa meskipun Brand sudah menikah dengan Michelle, ternyata Brand juga memiliki seorang pacar lain yang bernama Tara Bills. Dan dari Tara lah aksi kejahatan Brand terungkap. Tara merekam percakapannya bersama Brand, di mana Brand bercerita kalau dia baru saja menghabisi nyawa Ying Ying. Berdasarkan rekaman itu dan penggeledahan apartemen milik Brand, Brand didakwa dengan penculikan yang mengakibatkan kematian Ying Ying dan membuat pernyataan palsu kepada FBI. Meskipun FBI percaya Ying Ying sudah meninggal, namun mereka tidak tahu di mana jenazahnya. Pada saat penyelidikan berlanjut, polisi menemukan fakta yang mencengangkan dari Brand. Diketahui sejak bulan Desember 2016, Brand sangat terobsesi dengan kasus pembunuhan berantai dan khususnya kepada Ted Bundy. Dia juga sangat suka membaca buku American Psycho yang menampilkan karakter utama yang menjalani kehidupan ganda sebagai pembunuh berantai. Brand mulai merencanakan pembunuhan pada musim semi 2017. Polisi mengajukan bukti sehubungan dengan pencarian teleponnya untuk pembunuhan berantai dan gambar wanita dalam perbudakan yang telah dia unduh. Dia juga mengunjungi situs web yang membahas mengenai penculikan. Pada tanggal 9 Juni 2017, pernikahan Brand sudah berakhir. Dan diketahui juga Brand suka mabuk-mabukan dan suka mengkonsumsi obat-obatan. Pada bulan Maret 2017, Brand pergi menemui seorang konselor dan menceritakan sehubungan dengan pernikahannya. Pada sesi itulah Brand juga mengungkapkan bahwa dia memiliki pikiran yang gelap dan bermasalah. Brand mengaku dia berpikir tentang menculik dan membunuh seseorang. Pikirannya lebih seperti rencana karena dia tahu bagaimana dia akan melakukannya dan jenis korban yang akan dia pilih. Tetapi pada saat itu dia mengklaim bahwa dia tidak lagi memikirkan hal-hal yang seperti itu lagi.
Pada pagi hari tanggal 9 April 2017, Brand pergi ke toko kelontong Saknaks dekat apartemennya sebelum jam 8 pagi. Dia membeli sebotol rum dan berkendara di sekitar kampus Illinois pada pukul 9.30 pagi. Dia berhenti di samping seorang mahasiswa pascasarjana bernama Emily Hogan. Saat Emily berjalan menuju halte bus, Brand mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang perwira polisi yang menyamar, dan juga Brand pada saat itu menunjukkan lencana kepada Emily. Brand bertanya apakah Emily bersedia menjawab beberapa pertanyaan dari Brand dan menyuruh Emily untuk masuk ke dalam mobilnya. Namun pada saat itu Emily lantas menolak dan langsung pergi meninggalkan band. Emily sangat curiga kepada Brand sehingga dia menelpon polisi dan memperingatkan kepada semua teman-temannya di Facebook agar waspada terhadap seorang pria yang berkeliling berpura-pura menjadi petugas polisi. Pukul 13.30-nya Brand berkeliling lagi di kampus Illinois. Brand melihat Ying-Ying mengejar bis ketika dia mengemudi ke arah yang berlawanan dari arah Ying-Ying berjalan. Brand berbalik dan berhenti di samping Ying-Ying ketika dia berada di halte bus. Ying-Ying langsung masuk ke mobil Brand dan itulah terakhir kalinya Ying-Ying terlihat hidup. Diketahui juga bahwa handphone Ying-Ying dinonaktifkan pada pukul 14.28. Pengadilan mendengar bagaimana Brand menghabisi nyawa Ying-Ying dari rekaman yang Tara ambil tanpa sepengetahuan Brand. Brand memberitahu Tara bahwa Ying-Ying telah berjuang keras untuk hidupnya. Brand menjelaskan bagaimana dia menculik dan membunuh Ying-Ying. Brand mengatakan bahwa dia mengikat tangan Ying-Ying, kemudian membawanya ke apartemen dan ke kamar tidurnya. Pada saat itu Brand juga mengaku kalau dia sempat memperkosa Ying-Ying di dalam apartemennya. Brand memotong pakaiannya dan mulai melakukan sesuatu kepada Ying-Ying. Brand menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana dia mencekik Ying-Ying selama 10 menit. Brand juga mengatakan bahwa dia memukul kepala Ying-Ying dengan tongkat baseball, lalu membawanya ke kamar mandi dan memasukkannya ke dalam bak mandi. Di dalam bak mandi tersebut, Brand menikam Ying-Ying dan memastikan Ying-Ying sudah meninggal. Setelah Brand menghabisi Ying-Ying, Brand pun membersihkan apartemennya. Pada hari Minggu 11 Juni 2017, Brand menyingkirkan pakaian, ransel, dan juga mayat Ying-Ying. Dia memberitahu Tara bahwa Ying-Ying telah meninggal dan tidak akan pernah ditemukan. Pada rekaman yang sama, Brand mengaku bahwa Ying-Ying bukan korban pertamanya. Dia mulai membunuh wanita ketika dia baru berusia 19 tahun. Dan Ying-Ying adalah korbannya yang ke-13. Tapi meskipun polisi dan FBI menyelidiki pengakuan dari Brand itu, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Brand pernah membunuh sebelumnya. Pengadilan mendengar bahwa meskipun Brand membersihkan apartemennya, dia tidak membersihkannya secara menyeluruh, karena masih ada darah Ying-Ying yang ditemukan di kasur, tongkat baseball, di alas tempat tidur, di dinding, dan juga bawah karpet di kamar tidurnya. Penuntut meminta juri untuk memutuskan Brand bersalah. Mereka menuntut hukuman mati karena sengaja merencanakan kasus penculikan dan pembunuhan itu. Tim penuntut merujuk kepada pemikiran yang dia ungkapkan kepada konselor, pengakuan dari Emily, rekaman yang diambil Tara, dan aktivitasnya di situs web bernama FetLife. 3 hari sebelum Ying-Ying hilang, pada 6 Juni, UPS mengirimkan tasol hijau besar sepanjang 6 kaki dan lebar 2 kaki yang dipesan Brand dari Amazon ke apartemennya. Juri memutuskan Brand bersalah atas penculikan dan membuat pernyataan palsu kepada FBI. Namun mereka tidak dapat mencapai keputusan bulat tentang hukuman mati. Karena itu, Brand dijatuhi hukuman untuk menghabiskan sisa hidupnya di penjara federal tanpa pembebasan. Bisa dikatakan Brand dikenai hukuman seumur hidup di penjara. Sampai keputusan hukuman Brand sudah diputuskan oleh pengadilan, mayat Ying-Ying juga belum ditemukan.
Pada sidang pra-peradilan, Ibu Ying yang bernama Li Fengyi memaksa agar Brand memberitahu dia di mana tubuh putrinya berada. Namun Brand menolaknya. Dan pada akhirnya pada bulan November 2018, Brand mengungkapkan bahwa dia memasukkan tubuh Ying yang terpotong-potong ke dalam 3 kantong sampah, lalu membuangnya ke tempat sampah di luar apartemennya. Potongan tubuh Ying dibuang ke tempat pembuangan sampah di Vermilion Country. Melihat keadaan pembuangan sampah di Vermilion Country sangat besar dan tinggi tumpukan sampah di sana mencapai 30 kaki, polisi pun tidak dapat menemukan tubuh Ying sampai saat ini. Ya teman-teman, cerita dari Ying ini sangat-sangat tragis. Mimin mau berpesan untuk kalian di luar sana yang berada jauh dari rumah untuk lebih berhati-hati lagi. Apalagi kepada orang yang baru kalian kenal. Jangan mudah percaya. Dan juga jika kalian sedang diikuti oleh seseorang atau kalian mencurigai seseorang, harap kalian cari perlindungan dan langsung laporkan kepada polisi agar kalian semua terhindar dari hal-hal yang berbahaya. Oke, jadi segini dulu cerita dari Mimin. Semoga cerita ini dapat bisa membuat kalian lebih berhati-hati lagi. Seperti biasa, Mimin gak bosan-bosan untuk ngingetin kalian. Jangan lupa kalian subscribe channel YouTube Our Story. Kemudian jika kalian suka dengan videonya, boleh like dan juga bisa kalian share cerita ini ke teman-teman kalian. Oke, sampai bertemu lagi di cerita Our Story berikutnya.